pandemi memang menyebalkan karena kita dipaksa untuk lebih banyak berada di rumah, mengurangi interaksi dengan banyak orang, dan akhirnya ya bikin kita cukup stres juga gitu. Tapi sebenarnya pandemi itu memberikan sisi lain yang positif juga untuk kita. Salah satu contoh yang merasakan itu adalah Darius Sinathrya. Seperti apa? Let's check this video. Oke, seperti yang kita tahu, Donna Agnesia memang sempat terkena COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Karena itu juga, akhirnya Darius Sinathrya harus menjalani hidup seorang diri dan lebih banyak berdiam diri di rumah sambil menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Darius memang tidak memungkiri kalau dia kehilangan sosok ibu bagi anak-anaknya. Tapi keadaan seperti itu juga justru dilihat Darius dari sisi yang lain, di mana dia punya banyak waktu untuk bisa bersama dengan anak-anaknya, dan dia juga ngerasa kayak, wah, ternyata mengurus anak-anak tidak serepot itu kok. Dan untungnya Darius juga punya anak-anak yang bisa mandiri, kecuali si kecil Sabrina yang memang selalu nempel nih sama Darius. Karena Sabrina yang paling ngerasa kehilangan sosok ibunya, akhirnya dia sering nempel sama Darius dan lebih banyak curhat nih sama sang bapak. Selama Donna Agnesia menjalani isoman atau isolasi mandiri, Darius Sinathrya tidak banyak mengambil kegiatan di luar rumah. Selain ya karena itu tadi, dia ingin menghabiskan banyak waktu bersama anak-anaknya. Darius juga kan memang sebagai suami dari Donna, pastinya tiap hari berinteraksi dengan dia dong. Walaupun memang dinyatakan negatif, setidaknya Darius tidak ingin, bisa dibilang ikut sumbangsih lah untuk penyebaran COVID-19. Jadi akhirnya Darius lebih banyak berdiam diri di rumah, bermain bersama anak-anaknya. Nah, setelah 12 hari menjalani isolasi mandiri, akhirnya Donna Agnesia dinyatakan negatif dari COVID-19 dan bisa kembali ke rumah untuk berkumpul bareng Darius beserta anak-anaknya. Selain itu juga, Darius mengakui kalau kembalinya Donna ke rumah itu ngebantu banget psikologis dari setiap anggota keluarganya. Seperti yang gue bilang tadi, pandemi memang menyebalkan karena selain memaksa kita untuk lebih banyak berada di rumah dan mengurangi interaksi dengan banyak orang, ya pastinya kita juga jadi stres gitu kan, karena kebanyakan ketemu tembok. Cuma sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngelihat sisi lain dari keadaan sekarang ini, seperti Darius, ya nggak buruk-buruk banget sebenarnya. Karena ya balik lagi gitu, kalau misalnya kita ada di rumah, mungkin kita bisa lebih banyak punya waktu untuk ngelihat apa sih yang bisa kita kerjain gitu. Apa sih kira-kira yang ngerasa gue kayaknya ini harus gue lakuin lagi gitu kan. Mungkin seperti berkumpul dengan keluarga, atau misalnya mempererat hubungan antara kalian sama kakak atau adik mungkin. Bisa jadi. Yang pasti dengan banyaknya kita berada di rumah, setidaknya kita cobalah berpikir lebih jernih lagi gitu kan. Jangan sampai kebawa-bawa stres. Dan kalau misalnya kita memang kurang akrab nih dengan anggota keluarga, mungkin ini adalah momen yang tepat untuk kita kembali akrab dengan mereka. Dan buat kalian nih yang masih harus beraktivitas di luar rumah, gue harap kalian selalu ingat pesan ibu untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan pakai sabun. Karena cara-cara simpel itulah yang akan ngebantu kita untuk melindungi diri dari ancaman COVID-19 dan pastinya menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar kita dari virus yang menyebalkan ini. Dengan cara-cara seperti pesan ibu tadi nih, kalian juga sebenarnya sudah ikut sumbangsih meringankan pekerjaan tenaga medis kita yang ada di garda terdepan. Jadi gue harap kalian semua tetap sehat-sehat aja. Kalaupun yang di rumah jangan sampai stres-stres banget. Kalau harus keluar rumah, selalu ingat pesan ibu. Sampai berjumpa di video berikutnya.